warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nanda dan Sabrina, NIM 170810201037. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penjualan dari PT Best Profit Futures. Nantikan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Sedangkan kontrak berjangka itu sendiri adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 juga dijelaskan bahwa komoditi adalah barang dagang atau barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Jadi, produk-produk yang terdaftar di bursa berjangka disebut dengan komoditi. Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi dan atas kontrak berjangka. Pertama kita bisa lihat, ini adalah logo dari PT Best Profit Future. Sejarah terbentuknya PT BPF atau Best Profit Future itu sendiri bermula sejak dari zaman milenium yang baru. Dan PT BPF ini berkeyakinan bahwa perekonomian akan terus semakin membaik dengan berlandaskan peraturan dan kebijakan yang telah ada di PT Best Profit Future. Menetapkan bisnisnya dengan spesifikasi layanan transaksi, sistem perdagangan alternatif di bursa berjangka di Jakarta. Dengan telah beroperasinya PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Persero Clearing Berjangka di Indonesia, di mana PT BPF atau Best Profit Future merupakan salah satu pialang yang aktif yang terus bertransaksi di produk finansial. Ya, setelah saya memaparkan sedikit tentang sejarah PT Best Profit Future, kemudian saya akan menjelaskan apa itu PT Best Profit Future. PT BPF atau PT Best Profit Future adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa investasi yang memiliki reputasi bisnis yang baik dan konsisten dalam misi pengembangan iklim investasi di Indonesia. Perusahaan juga berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi setiap nasabah, termasuk edukasi tentang perdagangan berjangka, serta dalam bertransaksi secara online melalui jaringan internet. Dalam setiap perusahaan, tentunya memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan motivasi untuk karyawannya, dan tentunya juga bagi perusahaan. PT Best Profit Future telah merencanakan tujuan utama dan manajemen yang telah diterapkan selama beberapa tahun. Saya akan menjabarkan tentang visinya terlebih dahulu. Yang pertama, visi dari PT Best Profit Future adalah pada tahun 2015 ingin menjadi perusahaan dan penyedia jasa keuangan sebesar 10 triliun rupiah. Pada tahun 2020 menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan nomor 5 terbaik di Indonesia, dan pada tahun 2030 ingin menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan nomor 5 terbaik di Asia Tenggara. Semoga terkabul ya. Nah, untuk misinya sendiri, yang pertama, PT BPF memberikan pelayanan terbaik dan terpercaya. Berikutnya, fair terhadap konsumen. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang secara kekeluargaan. Dan yang keempat, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir itu, mensejahterakan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan ilustrasi transaksi yang terjadi di PT BPF. Misalkan Bapak atau Ibu itu beli barang dengan harga $1.710 dan masuk dengan 3 lot dengan selisih kenaikan $10 saja, yaitu menjadi $1.720, maka Bapak atau Ibu mempunyai peluang profit yang bisa dihitung seperti yang ada di slide. Nah, jadi keuntungan bersih sama dengan $2.967 atau setara dengan Rp29.670.000. Itu dari hasil peluang profit yang telah kita hitung di atas. Ini adalah profit yang bisa Bapak atau Ibu dapatkan dari satu kali transaksi saja. Sedangkan dalam sehari transaksi bisa melakukan lebih dari satu kali. Dan juga dalam satu hari saja waktu untuk transaksi cukup panjang. Untuk pembukaan market dimulai dari pukul 06.00 pagi dan tutup kembali pada pukul 04.30 pagi lagi. Jadi ada kurang lebih 23 jam waktu untuk transaksi. Nah, untuk setiap profit yang Bapak atau Ibu dapatkan akan langsung terakumulasi ke dana awal. Misalkan Bapak atau Ibu hari ini profitnya Rp29.690.000, maka dana investasi Bapak bertambah menjadi Rp229.670.000. Sistem penarikan dana satu hari atau cuma 1 kali 24 jam, tidak ada jangka waktu atau kontrak dalam berinvestasi, serta tidak dikenakan biaya apapun. Berikutnya, saya akan menjabarkan tentang keuntungan dan fasilitas yang ditawarkan di PT BPF. Yang pertama, penarikan dana cuma membutuhkan waktu 1 kali 24 jam kerja bank. Yang kedua, penarikan dapat dilakukan kapanpun, berapapun, tanpa ada biaya jatuh tempo dan biaya penalti. Yang ketiga, WPB atau Wakil Pialang Berjangka, yang sudah terdaftar dan punya izin dari BEPTI. Yang keempat, SPA atau Sistem Perdagangan Alternatif atau Online Trading. Yang kelima, transparansi transaksi. Transparansi transaksi bisa dilakukan melalui SMS, email, telepon, atau fax. Dan yang terakhir adalah sangat liquid atau kapan saja kita butuh atau kita mau, kita bisa menarik dana tersebut. Ini adalah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, branch manager. Yang kedua, sekretaris. Dan diikuti operasional department, finance department, dan admin department. Berikutnya ada marketing. Yang selanjutnya, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa tugas dari branch manager. Yang pertama, merencanakan langkah strategis cabang
mengatur penjadwalan kunjungan dan target sales untuk mencapai target penjualan secara maksimal. Dan yang kedua, memonitori dan mengevaluasi pencapaian target penjualan. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi pasar dan kompetitor untuk melihat kedudukan cabang dengan pasar sejenis di area yang sama. Dan menganalisis kebutuhan pasar untuk menyusun dan mengusulkan strategi penjualan. Dan terakhir, menjalankan tugas-tugas terkait hal-hal lainnya dalam upaya pencapaian target cabang. Dan yang kedua adalah tugas dari sekretaris atau sekretari. Yang pertama, tugas-tugas rutin. Tugas-tugas rutin itu adalah tugas yang tiap hari tanpa diperintah, seperti membuka surat, menerima surat atau berita, menerima tamu, menyusun dan membuat jadwal kegiatan pimpinan. Dan tugas-tugas khususnya adalah tugas yang diperintahkan langsung oleh pemimpin kepada sekretaris dengan penyelesaian yang tentunya bisa diselesaikan oleh sekretaris tersebut secara khusus. Dan yang berikutnya adalah tugas dari operasional department. Yang pertama, mengkoordinasikan kegiatan persiapan penyusunan laporan operasi untuk diajukan dalam penyusunan laporan tahunan, melaksanakan pengelolaan yang sehat atas semua teknologi yang digunakan di perusahaan. Dan yang ketiga, membantu branch manager untuk menghasilkan produk atau jasa melalui kegiatan real yang dilaksanakan secara kerjasama. Berikutnya adalah tugas dari finance department. Yang pertama, mengalokasikan dana sedemikian agar dapat memperoleh tingkat efisiensi atau profitabilitas yang optimal, mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyimpangan sehingga mampu mengambil langkah perbaikan seperti apa dalam memperbaiki penyimpangan tersebut. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah tugas dari administrasi departemen. Yang pertama, mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi, kepegawaian, serta kesekretarisan, menyelenggarakan kegiatan di bidang peralatan kantor dan perundang-undang, mengurus pembekalan material dan peralatan teknik untuk mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua, menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan administrasi perusahaan dan membuat evaluasi kegiatan perusahaan di bidang keuangan. Dan yang ketiga, menandatangani surat atau laporan nilai dan menentukan kualitas barang, membuat harga perkiraan sendiri, dan mengeluarkan uang persediaan untuk mendistribusikan barang. Dan untuk tugas dari marketing team itu sendiri adalah memberikan laporan secara tertulis berupa progres bagian pemasaran dan masalah-masalah apa yang dihadapi saat berada di lapangan. Berikutnya, melakukan kerjasama dengan pihak lain agar saling menguntungkan dan bisa mencapai hubungan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab mengurus tim pemasaran, membimbing dan membina mereka dan membina agar tetap semangat dan loyal. Dan terakhir adalah bertanggung jawab terhadap bagian pemasaran. PT Best Profit Future adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa investasi dalam memastikan jual beli nilai mata uang. Berikut penjelasan bauran pemasaran atau marketing mix untuk menyusun strategi pemasaran dalam menunjang kegiatan umum perusahaan. Yang pertama, dari bidang produk. Produk sendiri adalah sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Sedangkan produk jasa itu merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, diraba atau disentuh, dipegang dan dipindahkan, namun bisa dirasakan. PT Best Profit ini memiliki beberapa produk jasa keunggulan mereka. Yang pertama yaitu jasa jual beli nilai mata uang, antara Euro, GBP, CHF, AUD, dan JPY. Yang kedua, jasa jual beli indeks saham Hang Seng dan Nikkei. Dan yang ketiga adalah jasa jual beli logam mulia atau gold. Slide berikutnya, adapun strategi promosi yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan kegiatan komunikasi yang efektif dan efisien kepada pelanggan sehingga mempermudah kegiatan komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu PT BPF memberikan kunjungan langsung dari tim marketing kepada calon nasabah di tempat yang telah ditentukan sebelumnya, atau bisa customer to office yang jadi calon nasabah bisa langsung datang ke alamat kantor PT Best Profit Future. People atau orang merupakan unsur vital dalam bauran pemasaran untuk mencapai standar yang ditetapkan. Metode rekrutmen, pelatihan, memberikan motivasi dan penilaian kinerja setiap karyawan itu tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kebutuhan masing-masing atau kebutuhan personalia. Semua itu juga merupakan keputusan bauran pemasaran. Salah satu motivasi yang dilakukan oleh PT BPF kepada karyawannya adalah dengan memberikan reward kepada karyawan-karyawan yang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dan salah satu punishment adalah yang diberikan kepada leader group harus standby di kantor sampai pukul 21.00 apabila tidak mendapatkan minimal 10 appointment. PT Best Profit Future dalam merekrut karyawan itu rata-rata minimal lulusan SMA atau SMK dan maksimal usia 28 tahun. Sebelum jadi karyawan, calon karyawan melakukan training selama 1 minggu. Nah, tidak hanya itu, mereka juga diberikan motivasi agar bertanggung jawab dan pada pekerjaannya mereka harus memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan dengan lancar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang belum familiar di telinga kita. Hanya sedikit saja saya akan jelaskan. Nah, dalam menjual jasa investasi keuangan, PT BPF itu mempunyai ikatan dengan beberapa instansi pemerintah. Instansi pemerintahan itu untuk mempermudah sebuah proses perjanjian, diantaranya yaitu BEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu adalah badan pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan yang memberi izin kepada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka. Ini logonya. Dan berikutnya adalah PT Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ atau Jakarta Future Exchange adalah tempat dijualnya produk-produk bursa berjangka.
Dan yang terakhir adalah Clearing Berjangka Indonesia atau KBI adalah tempat disimpannya dana perusahaan-perusahaan berjangka komoditi di Indonesia yang diwakili oleh 5 bank, yaitu Bank Windu, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank CMB Niaga. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua terhadap video ini, yang pastinya banyak kekurangan dan kesalahan, banyak ucapan atau kata-kata yang belibet dalam video ini, mohon dimaafkan karena sesungguhnya dan sejatinya saya hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau memberikan sedikit gambaran apa yang dari AUD Australia dollar ngomongkan dana TD plus one atau hanya 1 hari. Ini adalah profit atau yang Bapak Ibu dapatkan. Aduh, aku lupa. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video. Ya, terima kasih sudah menonton.